Baik, kita gunakan AI perkuliahan hari ini. Baik, saya buka pas 345. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sedikit berdiskusi terkait dengan komputer ya, dan kaitannya dengan perkuliahan hari ini. Kita mau membahas tentang judul besarnya itu namanya flowchart. Oke, kita membahas tentang flowchart. Flowchart. Flow ini aliran, chart itu bagian. Jadi secara utuh ini bisa diartikan bebas alur bagan. Pernah dengar nggak kata flowchart ini? Flowchart. Belum, Ustaz. Belum. Baru dengar. Flowchart. Kita tanya AI. Jadi sebetulnya diagram. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, ya mau sistem ekonomi, mau sistem pesantren, mau sistem aplikasi, mau sistem apapun, itu sebelum dibikin kita perlu rancangan. Nah, untuk mempermudah penjelasan, kita butuh yang namanya diagram. Nah, diagram yang tersusun-susun itu namanya flowchart. Gitu. Ini contohnya ya, misalkan seperti ini. Gitu. Nah, bidang apapun ya, mau di organisasi, mau di aplikasi, mau di bidang apapun itu sebelum dibuat itu dibikin rancangannya dan dibikin alurnya. Itu namanya flowchart. Oke, paham ya? Udah paham belum? Ya, Ustaz, insyaallah. Jadi ya, Ustaz, paham. Oke, jadi bukan, saya pernah ngasih tugas ke mahasiswa, tolong setelah saya jelaskan begitu ya, terus tolong buatkan flowchart tentang pesantren. Bebas. Ternyata mahasiswa tersebut malah justru bikin struktur organisasi. Ya, bukan struktur organisasi, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah apa yang kita inginkan di sebuah pesantren. Contoh, misalnya kasus bagaimana mekanisme pendaftaran santri baru begitu. Nah, dibikin alurnya gitu ya. Mungkin bisa jadi mulai kemudian mendapatkan info bisa dari website, dari mana, kemudian diarahkan ke kantor, kemudian mengisi form dan seterusnya. Artinya urut-urutan itu adalah flowchart gitu. Nah, flowchart itu ditulis dan digambar biar semua orang itu paham itu alurnya. Kalau dalam sebuah organisasi biasanya, atau dalam sebuah sistem itu biasanya ini wajib dibuat supaya nanti kalau misalkan regenerasi atau ganti orang, itu orang yang setelahnya itu paham, oh ternyata alurnya seperti ini. Nah, itu bisa dilihat dari flowchart. Ini yang saya tampilkan di slide ini hanya contoh aja, jadi ini
Kalau dalam gambar ini nih kira-kira menggambarkan tentang apa ini? Saya juga kurang paham ya. Flowchart. Nah, saya kasih contoh misalkan kasus flowchart. Ini saya ambil kasus flowchart pasien. Ini contohnya kita di rumah sakit ya. Nah, flowchart pasien rawat jalan di rumah sakit Sumber Waras, mulai registrasi, poliklinik, dan seterusnya. Nah, ini adalah flowchart, alur diagram yang jelas seperti itu. Dan ini penerapannya bisa di mana aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang IT, nah kita persempit ya perspektifnya. Kalau kita ngomongin flowchart, terus kita ngomongin teknologi, nah ini agak sedikit berbeda. Sama sebetulnya alur juga, tetapi yang menjadi pembeda adalah mungkin kalau teknik itu harus memperhatikan ini. Kalau dalam flowchart itu dia ada bentuk-bentuknya. Jadi bentuk-bentuk flowchart ini kelihatan ya, ada bentuknya segi panjang agak melengkung, tumpul, dan ini kotak segi lancip dan seterusnya. Nah, ini harus betul gitu ya, karena setiap gambar ini atau setiap diagram atau setiap simbol ini memiliki arti simbol yang solid gitu ya, yang benar gitu. Kalau misalkan tidak sesuai ya bisa jadi hasilnya berbeda. Kalau misalkan dalam sebenarnya flowchart kalau kamu cari di internet gitu ya, itu biasanya bentuknya itu nggak mesti mengikuti aturan gitu ya. Contoh misalkan ini pendaftaran, kita coba cari yang lebih simpel ya. Contoh ini ya. Nah, ini bentuk flowchart yang tidak mengikuti bentuk-bentuk tidak mengikuti simbol-simbol yang seharusnya. Ya udah, bentuknya kotak-kotak. Kalau dalam kasus ini it's okay. Tapi kalau dalam teknologi atau dalam penerapan IT itu harus benar-benar sesuai dengan bentuknya, karena itu mengandung arti yang apa ya istilahnya, ada kaitannya sama codingannya, coding. Contoh biar teman-teman tahu ya, ini segi 4. Nah, segi 4 ini segi 4 ini namanya apa? Layang-layang ya. Nah, layang-layang seperti ini itu memiliki arti jika maka atau iya atau enggak. Jadi kalau misalkan saya perjelas ya. Nah, ini layang-layang ini memiliki arti keputusan, iya apa enggak, diteruskan atau tidak diteruskan, dimatikan atau dinyalakan. Nah, ini namanya decision itu atau sebuah keputusan. Nah, kalau dalam coding ya itu pernah dengar nggak? Kalau di Excel itu biasanya familiar dengan kata if else. Pernah buat rumus di Excel if else nggak, teman-teman di sini? Belum Belum ya? pernah Ustaz.
If else itu maksudnya begini. Jika tidak mendung, maka tidak bawa apa? Payung contohnya. Jadi kalau jika hujan maka bawa payung. Jadi if ini kan artinya kalau bahasa Inggris artinya jika. Nah, else itu apa? Kalau tidak gitu kan. Isinya ada logik di sini. Ada logiknya. Ada logik. Ada apa sih istilahnya itu? Ada logiknya. Jadi kalau kita dalam sebuah sistem, kalau kita ngomongin sistem kenegaraan, sistem kepesantrenan, sistem keagamaan, itu semuanya itu ada logiknya. Gitu ya. Saya kasih contoh. Itu ada buku, saya nulis buku juga. Sebentar, mohon maaf, saya harus oprek-oprek. Saya kasih contoh, saya menulis sebuah flowchart dalam kasus keagamaan fikih ya. Sebentar, fikih. Sebentar, mohon maaf. Nah, terlihat. Nah, ini adalah flowchart. Nah, dalam kasus hal ini saya itu sedang memberikan contoh bahwa dalam beragama atau dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung unsur keagamaan itu sebetulnya ada apa ya? Ada alurnya gitu ya. Ini saya ambil contoh adab bertamu gitu ya. Ya. Niat bertemu karena Allah, pastikan waktu, kunjungan tidak mengganggu. Nah, diizinkan masuk. Kalau tidak ada jawaban, maka pulang. Gitu ya. Sorry. Maka pulang. Ya. Kalau tidak diizinkan masuk, ya pulang. Gitu. Tapi kalau diizinkan masuk, maka ada adab-adab selanjutnya. Duduk dengan sopan, jaga pandangan, bicara seperlunya, tidak membicarakan aib, tidak terlalu lama, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini sebetulnya kelihatannya sederhana, tetapi harus kita perhatikan, terutama kalau kita bicara tentang sebuah sistem yang kita mau ciptakan, gitu. Ya, di sini kan paling banyak kerja di atau sehari-hari di pesantren, betul ya? Di pesantren ya rata-rata ya? Ya, Ustaz. Nah, kalau di pesantren ya kita bikinlah sebuah sistem yang rapih gitu ya. Jadi tujuan dari flowchart ini supaya lebih rapih, lebih jelas, lebih clear gitu ya. Supaya nanti ketika ada konflik atau sesuatu yang tidak kita inginkan, nah kita tuh tahu solusinya harus seperti apa. Nah, kalau ini saya mau bicara lebih luas ya. Contoh kalau misalkan di IT gitu ya. Saya contohkan yang real. Misalkan saya tuh suka banget kopi. Ini saya lagi bikin kopi gitu ya. Nah, saya tuh daripada saya beli mesin espresso, mending saya bikin aja mesin espressonya gitu ya, bikin sendiri gitu ya. Beli sensor ini, bikin. Nah, sebelum bikin itu harus dirancang dulu sistemnya. Nah, mungkin saya ambil contoh dari Google aja ya. Flowchart mesin kopi gitu ya. Ini teman-teman tolong perhatikan supaya apa? Supaya kalian apa ya? Aduh, buram lagi. Bentar ya. Ada banyak ya. Nah, ini aja. Ya, kok buram sih? Buram, Ustaz, buram. Iya, sebentar.
Kayaknya harus download deh. Oke. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh ini aja ya. Oke. Nah, ini flowchart tapi untuk sistem mesin. Nah, seperti ini. Ini harus dirancang. Maunya kita itu seperti apa sih gitu ya. Oh, saya pengen bikin alat kopi yang terintegrasi dengan Android. Nah, kalau ini punya orang ya, tapi nggak apa-apa. Ini contoh saja ya, teman-teman. Jadi ini mulai pilih menu di aplikasi Android, pilih kopi hitam, atau kalau nggak kepengen kopi hitam ya pilih kopi susu. Kalau nggak ya pilih cappuccino. Kalau nggak pilih mochaccino gitu ya. Ternyata saya mau pilih cappuccino, berarti alurnya ke sini ya sistemnya. Ya, gitu ya. Kemudian apakah mesin mendeteksi gelas? Kalau tidak, maka alarm berbunyi. Artinya harus dikasih gelas. Kembali ke menu. Kemudian sudah naruh gelas nih. Tentu aplikasi muncul 4 pilihan lagi. Saya pilih cappuccino. Ternyata sudah terdeteksi gelasnya. Oke, mesin memproses cappuccino. Cappuccinonya siap disajikan dan seterusnya selesai. Seperti itu. Nah, ini harus kita buat. Karena apa ya? Karena memang kita mau membuat sesuatu itu, bukan asal-asalan. Pokoknya yang ini. Harus begini. Ya harus dibikin dulu alur jelasnya itu seperti apa. Nah, kalau dalam teknologi ini saya tekankan lagi, itu nggak boleh dilewatkan. Nah, kenapa? Karena contoh ya, ini sebuah flowchart sederhana, tetapi ketika di salah satu mesinnya itu ada kerusakan, itu mudah terdeteksi lebih cepat. Mungkin teman-teman belum paham ya. Jadi gini, ini kan tersusun dari ini contoh mesin ya. Ini saya ambil contohnya yang saya kuasai aja. Ini contoh mesin, ini mesin sederhana untuk mesin kopi tadi ya. Nah, ketika mesin itu terjadi kerusakan. Nah, ketika ada kerusakan, kita lebih mudah mendeteksi di mana letak salahnya. Karena ada apa? Karena ada flowchart. Jadi nggak harus semuanya dibetulkan, gitu ya. Ternyata misalkan ya, oh ternyata ketika pilih cappuccino alarmnya nggak nyala, berarti yang dibetulkan itu bagian ininya saja, tidak harus semuanya. Atau kalau misalkan kita ngoding gitu, cukup bagian codingan ini aja yang dibetulkan, tidak harus semuanya. Gitu. Ini contoh penerapan flowchart dalam dunia teknologi ya. Nah, kalau misalkan dalam sistem yang sifatnya sosial, berarti kan yang dievaluasi hanya bagian itunya saja, tidak harus semuanya dievaluasi. Gitu. Nah, kira-kira kalau diartikan berarti apa flowchart itu? Flowchart itu kalau kata AI adalah diagram yang menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam suatu proses atau prosedur. Seperti itu. Fungsinya untuk memudahkan, untuk memudahkan pemahaman bagaimana suatu proses atau program berjalan. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini tidak bicara tentang satu perspektif, tapi ini sebenarnya semuanya. Semua bidang biasanya kalau mau rapih itu harus dibuat dulu alurnya. Alur langkah-langkahnya atau steppingnya itu harus ditentukan di awal. Nah, ada apa? Ada ilmunya ternyata ya, begitu. Nah, ini sebagai pemantik di awal. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang mau berdiskusi atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kita bicara tentang flowchart ya. Izin Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya setiap
pembuatan flowchart itu berasal atau berawal dari yang mau kita buat. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustaz, kenapa setiap kayak yang ingin disampaikan seperti poin-poin itu kok ada simbol-simbolnya, kenapa nggak persegi biasa aja gitu Ustaz? Kenapa pakai persegi panjang inilah itulah, kenapa gitu Ustaz? Ya, oke. Jadi gini, kalau misalkan kasusnya itu masih sederhana, contoh misalkan ini contoh alur pendaftaran santri ya, saya ambil dari Google. Ya sebetulnya alurnya nggak terlalu banyak kan, nggak terlalu rumit lah. Pengambilan nomor santri, pemeriksaan berkas pendaftaran, input data, pembayaran, pengukuran baju sekolah, selesai. Nah, bentuk-bentuk seperti ini orang awam masih bisa memahami lah. Tetapi begini teman-teman, bagaimana dengan sistem yang kompleks? Contoh, bagaimana alur sistem ATM? Kalian tahu ATM kan? Aduh, ATM, mesin ATM. Tahu Ustaz. Coba antum buat flowchartnya ATM. Antum disuruh berpikir bagaimana, atau antum disuruh berimajinasi bagaimana alur sistem kerja mesin ATM. Apakah sesederhana ini? Apakah sesederhana ini? Antum tahu isi fitur bank, atau antum punya IM banking lah ya. Fitur di dalam itu ada berapa banyak? Sangat banyak. Berarti ada banyak logic di situ. Nah, yang saya bilang tadi, jadi ketika kita mau membuat sistem itu harus jelas itu, karena kaitannya sama orang lain. Itu contoh tadi mesin ATM ya, tapi mesin ATM itu kan banyak sekali gitu lah, banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara mesinnya, antara desain sistemnya aplikasi, maksudnya yang ada di tampilan layar, sama yang ada di mesin itu berbeda. Nah, bisa bayangkan seberapa rumitnya, seberapa kompleks lah bahasa saya tuh, seberapa kompleksnya alurnya tadi itu, kompleks sekali. Nah, perlu bentuk-bentuk seperti ini kalau misalnya kita bicara teknis ya. Tapi kalau saya pikir kalau teman-teman nggak perlulah, tapi sekedar tahu saja. Tapi kalau misalkan kita ngomongin teknis, itu harus dibuat seperti ini, karena khawatir salah, karena setiap bentuk-bentuk itu memiliki makna. Sebentar, saya kasih lihat yang tulisan saya ya. Mana ya? Coba antum lihat, bentuk-bentuk ini itu memang dibuat supaya membedakan antara instruksi satu dengan instruksi yang lain. Jadi memang bentuk-bentuk ini dibuat untuk membedakan instruksi, membedakan arti gitu. Contoh misalkan ini jajar genjang, ini artinya adalah data yang masuk. Kalau dalam mesin ATM berarti yang masuk itu data apa? Ya data nasabah, data uang masuk, data apa? Banyak lah. Nama nasabah, nomor HP nasabah, nama ibu kandung nasabah, itu kan data-data. Nah, kan nggak mungkin bentuknya seperti ini, karena ini memang diperuntukkan untuk sebuah decision, untuk menentukan keputusan. Nah, ini mungkin yang next. Ini apa? Bukan next, maksudnya ini contoh yang agak sedikit kompleks lah ya. Mungkin begini, saya kasih prompt aja deh supaya teman-teman itu tahu. Buatkan codingan tentang copy
berbasis Android. Nah, ini cukup teman-teman lihat saja, nggak harus difahami. Saya hanya menunjukkan bahwa bentuk implementasi, bentuk bentuk apa bahasanya, bentuk realnya gitu ya. Nah, di sini ada if. Nah, if ini kalau misalkan disimbolkan itu ya berarti dia seperti ini gitu, menunjukkan sebuah keputusan. Tapi maaf, ini promnya terlalu umum, jadi hasilnya juga terlalu umum ya, kurang bagus. Oke, ada pertanyaan atau sudah terjawab? Sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Ustaz, paham. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi flowchart ini ya, flowchart ini kan diartikan adalah sebuah alur desain sistem. Desain sistem. Nah, kalau kita ngomongin desain sistem, ini sangat berkorelasi dengan isi kepala yang buat. Maksudnya begini, contoh sederhana, sama-sama mesin kopi, tapi saya bisa pastikan flowchartnya beda-beda, atau desain sistemnya itu beda-beda. Atau contoh yang lain, sama-sama kos-kosan, tapi desainnya beda, materialnya pun mungkin beda, yang buat pun beda. Artinya begini, jadi desain sistem ini tergantung isi pemikiran kita. Jangan kepala deh, isi pemikiran. Jadi tergantung yang buat siapa. Kalau dalam contoh real aplikasi, contohnya Shopee dengan Tokopedia, itu kan sama-sama toko online, tapi coba perhatikan, pasti ada perbedaan. Nah, ketika kita lihat perbedaan, itulah yang membedakan. Berarti flowchartnya itu memang kayaknya ada yang beda, alurnya itu ada yang beda. Kalau kalian buka install Play Store misalkan, atau aplikasi gitu ya, ada yang suruh daftar dulu, ya kan, baru bisa pakai aplikasi. Ada yang suruh pakai dulu, daftarnya belakangan, dan seterusnya. Artinya ada perbedaan-perbedaan hasil. Nah, itu sudah dipastikan ya, memang desain sistemnya tergantung yang buat siapa. Jadi kalau kita bicara flowchart itu tidak kaku, jadi terserah yang buat seperti apa. Oke, kira-kira paham atau masih belum? Jadi kita bicara tentang sebuah pola pikir sebetulnya. Jadi kalau kita bicara informatika, itu adalah ilmu bagaimana data itu dapat diolah. Bagaimana cara mengolah sesuatu? Ya tergantung orangnya, tergantung siapa gitu. Tapi kalau kita ngomongin agama, sudah baku ya, jangan diotak-atik lah. Tapi kalau kita ngomongin agama jangan diotak-atik, ya udah baku lah seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin selain itu, ya kita bolehlah berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda cara pandang, cara membuat alur pemikiran gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya ada perbedaan filosofis. Kalau kalian teman-teman perhatikan antara Rusia dengan Amerika, kita agak sedikit berbicara luas ya. Ada sedikit cara pandang berbeda antara Rusia dengan Amerika tentang ilmu. Jadi kalau Rusia itu paradigmanya ilmu itu buat siapa aja boleh, free. Tapi kalau Amerika
sedikit berbeda. Ada yang free, tapi ada juga yang harus bayar atau dikapitalisasi. Makanya kenapa banyak sekali situs-situs crack atau bahasa apa ya? Situs-situs crack jurnal itu berasal dari Rusia. Contohnya itu saya nggak ngajari, tapi ini udah rahasia umum ya. Kalau teman-teman perkuliahan itu udah sangat familiar dengan Skyhub. Harusnya teman-teman tahu Skyhub. Tahu nggak? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Masa nggak tahu? Waduh. Masih polos, Ustaz. Ya, Skyhub ini ya teman-teman, oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi saya kasih tahu. Skyhub ini adalah situs berasal dari Rusia yang dia itu bisa menjebol hampir semua jurnal yang berbayarnya milik Amerika. Karena memiliki cara pandang berbeda. Jadi pikiran-pikiran Rusia karena sosialis mungkin ya, itu ya berbeda dengan Amerika. Amerika kan kapitalis, sehingga sampai penerapan pada segi ilmu pengetahuan pun ada seperti ini. Jadi kalau teman-teman Indonesia yang kere-kere kayak saya misalkan nggak mampu beli jurnal yang harganya mungkin sekian dolar gitu ya, jadi saya pakai Skyhub. Jadi tinggal masukkan URL jurnalnya yang mahal itu, dan nanti tinggal buka. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada, Ustaz. Wah, nggak ada pertanyaan? Oke, berarti sudah paham nih. Kebalikannya, Ustaz. Nggak paham, oke. Iya, Ustaz. Mohon maaf ya, mungkin Sedikit karena saya sedikit, tidak Ustaz. menyiapkan PPT ya, jadi saya pikir tadi saya ada di file saya nggak ketemu. Saya carikan deh. Nah, tapi topik umumnya paham nggak? Flowchart itu apa? Paham ya? Ya, untuk bagian situ kita pahami. Paham, Ustaz, kalau flow chart. Secara umum insya Allah paham Ustaz. Ya, jadi gampangannya tuh flowchart itu ada urutan-urutan gitu, urut-urutan. Nah, urut-urutannya itu diproses secara visual. Makanya tadi saya bilang ada bentuk-bentuknya begitu, divisualisasikan dalam sebuah bentuk-bentuk. Kalau kita bicara flowchart dipandang sebagai filosofi daripada flowchartnya. Bentar, kalau nggak salah surat Al-Qamar 49. Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sunnatullah ya, hukum sebab akibat gitu ya. Allah menetapkan di alam semesta ini gitu ya, itu ada hukum sebab dan akibat. Menurut saya flowchart ini tuh bisa dikaitkan dengan urutan logis gitu, urutan yang logik gitu ya, urutan yang logis agar hasilnya itu benar, Makanya kalau dalam ilmu agama itu ada disiplin ilmu usul fikih ya. Ada yang tahu ya usul fikih itu kan? Usul fikih itu kan ilmu bagaimana menetapkan sesuatu. Kayak muncul ijtihad. Itu kan keputusan-keputusan seperti itu kan hasil urutan logik yang benar.
gitu ya. Ya, jadi nggak bisa langsung lompat ke hasilnya. Pokoknya bid'ah, pokoknya bid'ah, pokoknya bid'ah. Nggak. Jadi nggak di apa ya? Nggak dilihat dulu apa ini maksudnya, gitu ya. Gitu nggak teman-teman? Mohon maaf kalau saya ada sedikit kekurangan atau intinya begini. Jadi tidak semua itu harus lompat ke hasilnya itu seperti apa. Jadi harus lewati proses gitu. Sebagaimana manusia itu tidak mencapai tujuan tanpa amal dan ikhtiar. Jadi semua itu ada ukurannya. Gitu. Jadi flowchart itu secara filosofis itu seperti itu. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin di sini Ustadz kan semuanya mungkin apa yang bisa diambil dari perkuliahan kita tentang desain sistem. Silakan. Kalau kita bicara contoh ya. Aduh. Nah, ini ada layang-layang nih ya, layang-layang. Ini kan adalah sebuah simbol decision atau keputusan atau takdir. Takdirnya seperti apa gitu kan? Baik atau buruk, halal atau haram, benar atau salah. Tapi tetap diberikan kebebasan. Nah, artinya kita tetap dikehendaki ikhtiar gitu ya. Sementara hasilnya tetap berada di dalam kendali Allah. Kan kayak gini kan tergantung kendali Allah kan. Apakah orangnya itu mau mengizinkan masuk ke rumah atau enggak kan, seperti itu. Jadi flowchart ini adalah ilmu yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu berjalan seperti keputusan pembawa arah. Makanya dunia teknologi itu sangat erat kaitannya dengan filosof pemikiran. Makanya orang-orang programmer itu rata-rata introvert. Bukan berarti dia diam, dia sedang berpikir bagaimana dia menciptakan susunan-susunan coding yang benar gitu ya. Kurang lebih begitulah. Oke, masa nggak ada yang mau diskusi nih? Banyak kurang paham mengenai IT kayaknya Ustaz. Oke, bentar, saya sedang berpikir kira-kira mau bahas apa. Sudah selesai sebetulnya. Artinya flowchart ini tuh yaitu sudah habis sebetulnya. Mungkin kalau terlalu teknis, saya pikir nggak perlu lah. Gitu ya. Kalau kita mengambil perspektif kebijakan publik misalkan. Di sini ada yang mungkin cita-citanya jadi presiden atau wakil presiden gitu ya. Nah, gubernur gitu ya. Ya. Flowchart ini itu ya sebagai alat pemodelan keputusan gitu ya. Decision modeling. Alat pemodelan keputusan. Jadi pemerintah itu kan biasanya memiliki pertimbangan gitu ya. Nah, pertimbangan itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari beberapa mungkin masukan dari masyarakat atau dari mana-mana gitu ya, dari sosial media atau dari netizen dan seterusnya gitu. Karena nanti dampaknya ke kebijakan publik. Ya kalau jadi pemerintah ya jangan ujuk-ujuk langsung persekusi, ya nggak begitulah. Jadi kita perlu menganalisis dampak juga dari kebijakan tadi. Nah ini sebetulnya ilmu yang bisa diterapkan dari mana, dari bidang apa aja gitu ya, mau teknologi, mau ekonomi, mau sosial politik dan seterusnya. Nah yang terpenting adalah ini mungkin saya lupa. Kalau kita ngomongin flowchart, itu kita ngomongin data. Nah, data ini ya, data harus benar. Data yang benar.
data-data yang dikumpulkan dari data sumber yang benar gitu. Gak data yang salah-salah. Karena nanti mempengaruhi hasil. Oke. Silakan. Saya mau bertanya. Yuk silakan. Sepi sekali. Atau bertanya soal lain, boleh lah. Izin Ustaz. Boleh. Zaman sekarang kan sangat ditekankan kita sebagai seorang dai untuk berdakwah secara media ya Ustaz. Nah, kemungkinan Ustaz bisa nggak sih kasih tutor gitu kan, bagaimana caranya menambah follower atau gimana gitu kan? Karena kan pada zaman sekarang kan kurangnya follower, kurangnya juga minat orang untuk melihat daripada kita punya media Ustaz. Mungkin adakah Ustaz? Nah itu yang menjadi masalah itu, antum bertanya kepada orang yang tidak memiliki follower banyak. Ya begini, terus terang ya, saya ilmunya tidak untuk kaitannya dengan ini ya, digital marketing ya, mungkin bukan praktisi juga, jadi apa ya, tahu ya karena tahu dari YouTube atau dari Instagram gitu ya, atau dari TikTok. Tapi saya mungkin sebaiknya tidak menyampaikan ya, karena ya saya follower saya sedikit. Kalau kata orang-orang ya rutin aja upload gitu ya. Ya gitulah, saya nggak bisa menjawab itu. Cara menambah follower ya, kalau cara nambah follower banyak sih, beli aja juga bisa. Beli, tapi itu bukan solusi ya. Tapi memang benar sih Mas, kalau kita mau aktif di sosial media itu memang kuncinya adalah rajin upload. Itu udah pasti naik gitu. Dan biasanya kalau di TikTok itu atau di Instagram ya, yang saya tahu itu ada kayak semacam guidance gitu. Guidance maksudnya begini, ikuti challenge ya, ikuti challenge ini, upload sehari 4 misalkan. Diikuti aja, pasti nanti nambah follower gitu. Dan dulu pernah saya waktu awal-awal 2000 pemilu 2000 berapa kemarin, 2024 pokoknya pemilu kemarin lah, itu saya lumayan aktif lah di TikTok, karena memang waktu itu saya memang tak niatkan memang berkampanye ya untuk pilih Anies gitu ya. Itu cepat sekali, artinya memang kalau waktu itu saya istiqomah, dan saat itu saya istiqomah. Nah saya downnya itu ketika ya, ternyata kalah rek. Akhirnya saya hapus semua itu postingannya gitu. Padahal itu kalau saya juga sedikit menyesal ya kenapa saya berhenti ya. Ya berhenti itu karena jagoan saya kalah gitu. Jadi saya hapus semua. Buat apa saya memperjuangkan yang kalah gitu kan. Tapi kuncinya kalau mau banyak follower memang harus sering-sering upload gitu. Sering-sering upload, sering-sering bikin konten, itu udah trik umum lah. Sama mungkin kalau yang kata orang-orang itu bikin hook lah, hook 3 detik pertama ya, 3 detik pertama yang bikin orang itu bertahan untuk nonton. Saya pikir di YouTube, di Instagram, di TikTok itu saya pikir udah banyak sekali tutorial-tutorial yang memang membahas tentang dunia marketing ya.
Di sini ada yang tugasnya disuruh cari siswa baru atau santri baru nggak? Semuanya itu Ustaz. Semuanya ke Ustaz. Semuanya. Aldi Ustaz Aldi. Nah, ya menarik juga ya, tapi mungkin bukan segmen hari ini kali ya. Oke, saya juga kebetulan di Hidayatullah Surabaya. Jadi kalau di Surabaya itu kebetulan saya guru SMA ya. Disuruh cari santri juga sebetulnya. Cuman saya bukan bagian yang mendesain, tapi bagaimana mengarahkan anggota saya untuk bisa mendapatkan murid ya. Yang pertama, kalau ngomongin itu pertama modal sih. Modal. Nah, ini saya share sedikit ya. Ini saya kasih lihat. Ini ada sekolah di Karanganyar. Masuknya itu 120 juta. Nah, kebetulan saya kenal dengan yang ngurus sosial medianya pada 2 tahun yang lalu lah, bisa dibilang 2 tahun yang lalu. Tapi ini data 2 tahun yang lalu ya. Saya disclaimer dulu, ini data 2 tahun yang lalu. Nah, saat itu ini memang sekolah baru. Nah, sekolah baru itu kan biasanya rada sulit untuk masuk ke sosial media karena memang semuanya baru kan. Nah, ketika saya tanya, memang kelebihannya dia adalah pertama memang fasilitasnya bagus, yang kedua memang modalnya gede sekali, besar sekali. 1 bulan itu anggarannya itu wah 50 juta ke atas 1 bulan anggarannya. Which is berarti 1 tahun sekitar 1 M lebih untuk biaya marketing aja, untuk biaya sosial media. Jadi tapi kalau hitung-hitungan ekonomi dia tetap masuk ya, karena masuknya siswanya 120 juta kan. Jadi kalau misalkan kita mau kalau bertanya gimana caranya supaya dapat santri baru, ya jawaban paling simpel ya, pertama harus punya modal. Modal apa? Modal untuk iklan. Di sini ada apa, rata-rata sebulan dianggarin berapa? Ada yang mau buka kartu? Ada Ustaz, Nggak ada. Susah itu. Tapi pencinta berarti Aduh, susah itu. Bersaing dengan sekolah yang jauh lebih bagus. Maksudnya fasilitasnya ya. Anggaran promonya 1 miliar per tahun, lebih malah. Sholat 2 rakaat Ustaz itunya. Masya Allah. Ya dia juga 2 rakaat. Saya ketika diskusi seperti itu saya geleng-geleng, wah kita kalah. Tapi sebetulnya begini, dia juga Masya Allah nih, sekolahnya bagus. Terus apa ya bahasanya ya? Ya kalau kita bilang samina wa ta'na, dia juga samina wa ta'na. Kalau kita bilang kita sholat 2 rakaat, pasti dia juga sholat 2 rakaat, sholat hajat. Ya membedakan apa? Ya budget. Ya begitulah. Memang ini sih, ini memang tantangan ya. Kalau di Surabaya sendiri, saya kebetulan di Surabaya, ya itu memang ada budget yang harus dibakar lah, bakar duit lah bahasanya. Memang tujuannya tidak lain untuk bisa datang, orang-orang untuk datang. Walaupun sekolah itu sudah senior ya, kan kayak Rohmah, kayak besar-besar itu Hidayatullah itu kan yang kampusnya gede-gede itu kan, itu bakar duitnya banyak itu. Atau kalau mungkin kita ngomongin PSB itu atau penerimaan santri baru, mereka juga ada orang lapangan gitu ya, model canvassing. Jadi yang saya tahu ya, beberapa teman-teman itu ke daerah-daerah, ke pulau-pulau yang kemungkinan tidak ada kompetitor datang ke situ.
Contoh misalkan ke daerah Madura tapi yang nyebrang, yang di pulau-pulau kecil. Nah, itu didatangi sekolah-sekolah yang di sana, kasih brosur dan segala macam. Dan itu mereka lakukan. Oleh siapa? Ya oleh sekolah-sekolah yang seperti ini. Mereka masih model jadul tapi masih melakukan hal yang sama juga. Maksudnya memang effortnya masya Allah sama seperti kita gitu. Jadi memang, tapi jangan mengeluh ya, jangan mengeluh ya, kita tetap ikhtiar. Di sini selain udahlah nggak usah bertanya. Ada yang mau bertanya aja, silakan. Kita kurang 5 menit selesai ya. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oke. Kan? Mungkin Saudara Zaki ada yang ditanyakan soal IT kita pada hari ini. Kita nggak ngomongin IT doang nih Mas, semuanya nih. Betul Zat, karena Zaki ini bidangnya ke IT Zat. Bukan bertanya Ustaz, tapi lebih ke bingung Ustaz. Waduh, Saya ini kan sering posting video tapi nggak FYP Ustaz. waduh. Iklan lah, iklan. Mau bayar tapi nggak ada duit. Banyak uang dulu lah. Ya, nggak munafik lah orang-orang kalau lihat kontennya, contohnya misal Ar-Rahmah gitu ya, atau dari Surabaya sendiri deh. Saya sebagai pelaku ya, semua konten yang kita upload itu semuanya kita iklanin. Mau postingan biasa, mau postingan ucapan apa, pokoknya iklanin semua. Jedak-jedak juga Ustaz. Enggak. Itu tidak sesuai standar kita. Tidak juga terlalu menampilkan wanita juga itu. Ya, flowchartnya jelas lah, alurnya jelas. Kita bikin alur juga. Cara bikin FYP. Ada yang pernah FYP di sini? Ya Zat? Ada yang pernah? Si Pandi Ustaz. Pandi. FYP-nya itu ratusan ribu. Konten apa itu? Bohongnya Zat, nggak ada Zat. Konten apa? Boleh lah kita sharing. Dia posting foto ceweknya FYP. Waduh. Baru lagi ya. Waduh. Sampai lewat tanda Ustaz. Kalau itu aduh. Zat, bohong dia Jack. Beda topik itu kalau FYP-nya. Kemana itu? Jack ini. Kalau FYP itu kan TikTok berarti ya. Banyak Ustaz, bukan TikTok aja Ustaz. Ya. Memang fokus juga sih sebetulnya. Fokus. Kita itu kalau ngomongin lembaga perintisan itu belum ada yang bisa fokus. Artinya kerjakan sana, kerjakan sini, kerjakan situ, kerjakan banyak hal. Jadi nggak ada yang fokus. Memang itu kelemahan lembaga perintisan ya. Kalau model seperti ini yang saya ceritakan tadi, yang sekolah yang harganya ratusan juta, itu yang mengerjakan profesional, fokus dia. Nggak kerjakan yang lain, nggak ngajar, nggak suruh nyangkul, nggak suruh apa, ya fokus memang. Jadi sangat wajar kalau dia dapat murid yang banyak juga. Mungkin nanti kita diskusi lebih intens ya tentang, mungkin kita nggak di pertemuan besok juga kali, kita mungkin bahas tentang dunia digital marketing kali ya. Tapi saya siapkan dulu mungkin. Kalau kita ngomongin digital marketing itu yang paling penting itu sebetulnya yaitu tadi modal sih. Hal yang penting. Jadi
Jadi kalau kita ngomongin digital marketing itu harus dibedakan. Branding, awareness, sama apa tuh? Leads ya. Closing ya. Kita harus tentukan sih. Jadi kalau mau ngiklan itu tujuannya harus jelas. Ini kita mau ngiklan mau apa? Mau cari chat masuk atau mau cari cuman sekedar view, harus diperjelas gitu. Cuman memang yang menjadi masalah adalah pengurus-pengurus di atas kita atau yayasan itu maunya ya santri banyak, berarti kan leads ya, atau apa bahasanya, closingannya banyak gitu. Nah kalau ngomongin closingan memang ya apa ya bahasanya, ya biasanya biayanya lebih tinggi biasanya, lebih tinggi. Di sini ada yang pernah iklan Meta ya? Meta Ads. Ya mungkin nanti aja deh. Insya Allah nanti kita ada pertemuan khusus untuk bahas digital marketing spesifik Meta Ads ya. Jadi cara mengiklan di Facebook atau di Instagram. Saya kasih lihat dashboardnya Surabaya. Insya Allah kalau diizinkan. Nggak usah. Tapi antum apa? Nggak semuanya juga ya? Ada yang BMH ya? Ada Ustaz, ada dari. Ya mungkin nanti umum aja lah. Nggak harus konten PSB kali ya, umum aja lah. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja untuk hari ini. Saya simpulkan sedikit ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang flowchart. Di flowchart ini adalah ilmu diagram sistem. Jadi menggambarkan urutan-urutan langkah secara visual. Ada simbol-simbol gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pemahaman bagaimana suatu sistem itu berjalan. Algoritmanya itu jalan gitu. Atau kalau bahasa sederhananya prosedur kerja dari awal sampai akhir. Nah, itu kaitannya juga dengan isi pemikirannya. Yang buat siapa? Ya bisa jadi flowchartnya itu beda-beda gitu. Antara Mas Zaki dengan Mas siapa? Kalau disuruh contohnya gini, sama-sama disuruh bikin nasi goreng gitu ya. Bentar, saya mau sebut nama siapa di sini. Saya tuh belum hafal nama. Mas Zaki sama Mas Didi misalkan. Mas Didi Rahman. Ya, Mas Didi bener ya. Sama-sama tak minta untuk bikin nasi goreng gitu ya. Saya yakin sama-sama bikin nasi goreng, tapi pasti ada perbedaan. Nah, yang membedakan itu berarti kan isi kepalanya antara Mas Zaki dengan Mas Didi. Outputnya tetap nasi goreng, tapi bisa jadi steppingnya beda-beda. Ada yang ngasih bawang dulu, baru telur, baru nasi, baru bumbu, atau misalkan intinya steppingnya beda-beda lah. Gak pasti beda, walaupun sama-sama bikin nasi goreng. Baik, itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan iqomah. Dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.